Perkenalkan, nama saya Yayu Gandis Kanseria. Saya biasa dipanggil Gandis. Saya sebagai Project Manager di Plastic Fisher Indonesia, khususnya di Bandung. Seberapa penting? Penting sekali, karena ini adalah salah satu bentuk teknologi yang bisa preventif sampah plastik ataupun sampah apapun yang bisa terjaring di sungai-sungai Kabupaten Selatan gitu. Jadi kita itu hampir sekitar dalam 1 minggu kita memiliki sekitar 7 sistem atau 7 trash boom yang terpasang, modular trash boom yang terpasang di sungai. Itu dalam 1 minggu kita bisa mendapatkan 2,5 sampai 3 ton sampah plastik yang terkolek. Oke, kata arti plastic fisher itu sendiri mungkin as simple as that, plastic fisher. Jadi kita memang fokusnya untuk menjaring sampah, kita menciptakan teknologi yang bernama dengan trash boom yang kita taruh di sungai. Jadi kita memang preventif sampah plastik, makanya disebut dengan plastic fisher. Jadi secara nggak langsung itu adalah menjaring sampah plastik yang ada di sungai. Oke. Sebenarnya sejarah Plastic Fisher itu sendiri, ini tuh startup dari Jerman. Plastic Fisher berdiri sejak tahun 2019 dan salah satu foundernya bernama Karsten dan Moritz. Dan dia itu datang ke Bandung di tahun 2019, and then dia menciptakan sebuah prototype. Jadi sebelum terbentuknya desain trash boom yang saat ini digunakan di sungai-sungai di Kabupaten Bandung Selatan, dia tuh menciptakan beberapa prototype yang sebelumnya. Mungkin ada sekitar 1 atau 2 prototype yang dibuat dan sampai akhirnya mendapatkan desain yang sempurna yang kita sebut dengan trash boom. Jadi awal mula Plastic Fisher ada itu di tahun 2019, tapi dia visit ke Indonesia, ke Bandung itu di tahun 2020, and then dia membuat prototype sekitar 2 prototype di tahun 2020 dan kita skip pandemik dan kita baru bisa installation dan deployment bersama Satgas Citarum Sektor 6 itu di tahun 2021 Oktober. Oke, trash boom ini tuh kita biasanya usung dengan 3L. 3L itu adalah locally, low tech, dan low cost. Yang locally yang kita maksud di sini, kita sendiri juga mempekerjakan dan mengajak semua volunteer yang ada di Bandung untuk bersama-sama membersihkan sampah sungai, khususnya Sungai Citarum. Dan dari segi bentuk desain itu kita sebagaimana mungkin kita desain untuk low technology. Jadi kita memang dalam satu frame trash boom itu tuh bahan dan cost-nya itu juga murah, makanya kita sebut dengan low cost. Jadi bahan utamanya itu dari frame besi hollow, kita frame-nya dari besi hollow, di tengahnya kita kasih wire mesh, dan untuk sebagai pengapungnya itu kita kasih floater. Jadi kita mengusung 3L tadi, low cost, low tech, dan locally. Di Bandung sendiri itu kita ada 13 tim, 13 orang. Jadi 11 orang yang memang turun langsung ke lapangan setiap harinya, dan 2 orangnya ini yang memanajerialnya lah, project manajemennya. Gitu, salah satunya saya. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan pemasangan, itu otomatis semua sampah akan tertrap di trash boom. Jadi banyak kategori sampah yang kita segregasi. Jadi tapi memang fokus kita adalah sampah plastik. Jadi sampah plastik multi-layer, single use plastik atau plastic bags, kantong kresek, terus juga PET botol itu pun juga kita ambil gitu. Jadi sebenarnya yang kita ambil itu sampah yang memang bisa dikelola kembali ataupun bisa di-recycle ataupun di-upcycling. Nah, tapi kalau untuk organiknya sendiri itu tidak kita ambil karena memang itu kan akan terurai dengan sendirinya gitu. Jadi kita alirkan kembali ke sungai kembali. Menurut saya ini memprihatinkan gitu. Jadi dari 2,5 ton yang memang kita kumpulkan dalam 1 minggu itu sebenarnya bukan prestasi. Jadi salah satu juga yang memprihatinkan, kenapa ya? Karena masih banyak orang yang buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai gitu ya. Contohnya aja, contoh dekatnya adalah mungkin teman-teman udah pernah ke material recovery facility kita, masih ada yang buang sampah di depan material recovery facility kita gitu. Jadi itu yang sangat-sangat memprihatinkan gitu. Jadi mungkin inilah bentuk kerjasama yang kita bisa ajak semua stakeholder. Jadi kita membangun sama-sama dari segi edukasi, dari segi teknologi,
Jadi kita sama-sama untuk membangun agar terhindarnya sampah plastik di Bandung. Hal menarik, jadi biasanya kita tuh ngajak teman-teman volunteer tuh kebanyakan mahasiswa. Mahasiswa, masyarakat sekitar juga biasanya suka datang gitu. Tapi ada beberapa yang hal uniknya adalah mereka biasanya suka nemuin ular, nemuin ya sampah-sampah yang tak terduga gitu. Aku itu join tahun 2023 Januari, tapi proses rekrutmennya itu dari Juli. Terus sebelumnya aku bidangnya konstruksi. Jadi memang ada beberapa ketertarikan aku di bidang sampah. Kayaknya sampah ini akan jadi suatu isu yang terus-menerus digadang sama pemerintah gitu ya. Jadi aku memang mau merambah ke dunia lingkungan gitu ya. Cukup menarik untuk aku, makanya dari itu aku sempat lihat di Job Street lowongannya, and then aku kulik tentang Plastic Fisher, dan ini jadi salah satu yang menarik karena ya 3L tadi gitu ya, dan Trash Boom dengan alat yang sederhana aja mereka bisa memberikan efek dan dampak yang besar gitu. Makanya aku pengen join, dan prosesnya cukup panjang sampai akhirnya bulan Januari aku bisa join. Bisa sebetulnya, tapi itu sebenarnya kita set dalam 13 orang dan ada 7 sistem, itu sebenarnya sudah sesuai gitu. Nah, ketika kita memang akan expand, misalnya di daerah kota ataupun masih di daerah Kabupaten Selatan, itu mungkin kita juga akan bisa open recruitment. Tapi kalau untuk sekarang memang kita set hanya terpasang itu hanya 7 sistem, dan fitnya itu hanya 13 orang. Awalnya itu aku ke Jogja, jadi aku ke bookstore namanya Bumi Bufana, ada di Jogja. Dia menjual semua peralatan, pokoknya zero waste. Jadi kita semua alat kelontong ada di situ. Nah dari situ ownernya cerita bagaimana perjalanannya mereka untuk di bidang environment. Akhirnya dari situ aku tertarik di bidang lingkungan maupun sampah. Dari situ, makanya kayaknya menarik sekali ya. Harapannya mungkin semoga tanpa harus menunggu 5 tahun ke depan atau tanpa harus menunggu ada program baru Citarum Harum, kita dari diri masing-masing juga harus sadar akan sampah ini, tidak membuang sampah sembarangan maupun ke sungai. Jadi kita sama-sama untuk membersihkan ataupun kerjasama secara kolaboratif dan yang baik dan interaktif, sama-sama kita terjun ke sungai untuk membersihkan sampah, terutama di Sungai Citarum. Itu aku sangat positif dan sangat berterima kasih ke teman-teman Diskominfo Jabar maupun Satgas Citarum Harum mau mengajak kolaborasi Plastic Fisher. Ini menjadi suatu kehormatan kita untuk mendapatkan ya publikasi dari kalian gitu kan. Jadi orang-orang masyarakat sekitar juga makin tahu tentang Plastic Fisher. Tapi yang di sini yang saya concern mungkin ya salah satunya itu saya sangat terima kasih sekali ke Diskominfo Jabar. Selain itu memang ada beberapa stakeholder pemerintah lainnya yang memang sudah menjadi obrolan kita untuk kolaborasi. Namun memang prosesnya panjang sekali gitu. Jadi itulah yang membuat ya tapi tidak letih ya atas itu. Jadi prosesnya tetap kita jalani, tapi memang itu yang menjadi kesulitan kita. Plastic Fisher, Clean Rivers, Save Ocean.